Brother, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jika kita mendengar bacaan pertama, kisah tentang bagaimana para rasul menerima Roh Kudus, rasa-rasanya sungguh luar biasa hebat. Tentu kita mendambakan sesuatu yang spektakuler sedemikian. Saya juga punya pengalaman ketika masih belajar di seminari tinggi, kemudian berkenalan dengan komunitas THS-THM, Tunggal Hati Yesus, Tunggal Hati Maria, di mana komunitas ini bergiat dalam meditasi dan juga kadang-kadang menunjukkan atraksi-atraksi kekebalan fisik. Ketika melihat teman-teman yang tergabung dalam komunitas itu mampu melakukan hal-hal yang spektakuler, seperti berjalan di atas beling, berjalan di atas bara api, berjalan di atas paku, dilindas mobil, memecahkan botol, dan aneka pertunjukan lain. Dalam hati terbersit, wah hebat ya. Saya tanya kepada teman saya, apa yang membuat kalian mampu untuk melakukan hal-hal itu? Kemudian mereka dengan yakin, ini bukan karya manusia, ini karya ilahi. Wah. Lain lagi, banyak pengalaman saya melihat orang mampu untuk mengusir roh jahat, mengusir setan. Ada pula yang mampu menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Dan mereka sama-sama mengatakan bahwa itu hanya titipan ilahi. Mau mengatakan kepada saya bahwa Tuhan bekerja atas diri mereka. Lalu kemudian saya bercermin, kok saya kayaknya tidak punya karya Roh Kudus dalam diri saya. Saya tidak berani melakukan atraksi injak beling, injak bara api, tidak mampu memecahkan botol, juga tidak bisa mengusir setan yang masuk dalam diri seseorang, apalagi menyembuhkan orang yang sakit penyakit. Saya sempat berkecil hati, wah sepertinya Tuhan tidak sayang saya, karena tidak ada hal-hal besar yang bisa saya lakukan. Barangkali perasaan yang sama juga dirasakan oleh beberapa orang yang dalam doa-doanya rasanya tidak didengarkan atau tidak dikabulkan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh menyayangi saya? Apakah karya Roh Kudus sungguh-sungguh tinggal bersama saya? Padahal Yesus sendiri dalam bacaan Injil barusan berjanji bahwa setelah ia naik ke surga, ia akan mengirim utusan lain yang menemani umat manusia, yakni Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hanya bekerja dalam hal-hal besar yang kita bayangkan seperti yang Romo ceritakan barusan? Ternyata jika kita merenungkan kembali, sebenarnya karya Roh Kudus selalu menyertai kita. Hanya apakah kita merasakannya atau tidak? Karya Roh Kudus yang paling sederhana yang dapat menyertai kita sehari-hari adalah yang pertama, kita merasakan kedamaian. Yang kedua, kita akan berjuang untuk hidup dalam kekudusan atau kebenaran. Sekurang-kurangnya dua hal ini yang jika saya renungkan juga merupakan karya Roh Kudus. Di tengah hiruk pikuk dunia yang mengejar harta dan tahta, orang sulit untuk merasakan kedamaian karena ia berpacu dengan para saingan yang membuat waktu kerap kali selalu kurang untuk mengejar hal-hal yang masih dirasa belum dicapai. Sepanjang hari pikiran kalut memikirkan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan para pesaing, atau berjuang
untuk memenuhi standar dari tuntutan pekerjaan ataupun sekolah. Orang jadi tidak merasa damai karena diliputi dengan kecemasan, ketakutan, amarah, dengki, dan lain sebagainya. Sehingga kedamaian adalah juga karya Roh Kudus. Ingat, dalam berbagai banyak hal ketika Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, Yesus tidak serta-merta langsung menghardik, mencela, memaki, bahkan mengutuk. Yesus justru dengan kelembutan menghadapi mereka. Mau menunjukkan bahwa dalam diri Yesus ada kedamaian, bukan pertikaian. Bahkan jika kita masih mendengar berita hingga saat ini masih ada konflik yang senantiasa berkecamuk di beberapa tempat. Roh Kudus menghadirkan kedamaian bagi mereka yang mencintai kehidupan. Sehingga ketika mau pukul orang lain masih ingat-ingat, oh, Roh Kudus tidak mengajarkan saya untuk menolak kehidupan. Roh Kudus membimbing saya untuk mencintai kehidupan. Maka alih-alih memukul orang, kita mesti lebih sabar dengan menasihatinya. Ah Romo, kami sudah capek nasihati dia nih, telenya bukan main. Ya tidak masalah, mungkin saat ini dia sedang belum mau mendengarkan karya Roh Kudus. Tapi berdoalah semoga kelak ia mau mendengarkannya. Karya Roh Kudus yang lain adalah berjuang hidup dalam kekudusan dan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan tipu-tipu, bahkan sampai ada lagunya, dunia tipu-tipu. Apalagi HP-HP zaman now penuh dengan tipu daya. Apa yang tampak biasa saja bisa sangat tampak menarik, terutama bagi para ciwi-ciwi, para ibu-ibu yang mungkin wajahnya pas-pasan, ketika di kamera bisa tampil kinclong, yang penuh jerawat jadi mulus, yang hitam jadi putih, yang gendut jadi langsing. Dunia penuh dengan tipu-tipu. Dan ada begitu banyak kesempatan untuk meraup keuntungan dengan menipu orang lain. Banyak ada chat, link ataupun telepon yang mengatakan Anda mendapatkan hadiah. Lalu kemudian jika kita meneruskannya, kita yang akan diperas. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan tertipu juga. Hidup dalam kebenaran memang tidak selalu membanggakan. Hidup dengan keaslian tidak selalu membuat kita senang. Tetapi yakinlah, hidup dalam kebenaran artinya kita berjalan pada jalan yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk terantuk apalagi jatuh. Kalaupun mesti harus tergelincir, Tuhan akan siap untuk menyambut kita dengan tangan kasih-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus atas para rasul juga sebenarnya senantiasa turun atas diri kita. Dan kalau kita dengar tadi, Roh Kudus turun atas para rasul dalam rupa apa? Dalam rupa lidah-lidah api. Bukan dalam bentuk tahayul, bukan dalam bentuk benda-benda yang kita bayangkan, tetapi dalam bentuk lidah-lidah api. Dan setelah para rasul menerima Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, apa yang mereka bisa buat? Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Jika saya renungkan, bukan persoalan apakah para rasul itu bisa berbahasa asing seketika, tetapi apa yang mereka wartakan dapat dipahami oleh sebagian besar orang yang datang. Mau mengajak kepada kita semua bahwa karya pewartaan hidup kita pun juga semestinya bisa dipahami oleh banyak orang.
Apa yang membuat pewartaan kita dapat dipahami? Pewartaan kita mesti bersumber dari Kristus sendiri yang penuh kasih, penyayang, yang senantiasa menghendaki kebaikan bagi banyak orang lain. Maka ketika orang melihat kesaksian hidup kita, orang kan mudah melihat, oh iya benar, orang Katolik itu dikenal sebagai komunitas umat yang penuh belas kasih. Maka walaupun gereja itu dibakar, dibom, dihancurkan, jarang kita untuk membalasnya dengan kekerasan. Kita justru senantiasa mendoakan mereka agar mendapatkan terang untuk mengenal Tuhan. Bukan kita takut, bukan kita tidak berani untuk melawan dengan kekerasan, tetapi Tuhan sendiri yang mengajarkan kita kasih, pengampunan. Maka menghadapi orang-orang demikian bukan kekerasan yang menjadi jalan keluar, melainkan rajutan kasih dalam persaudaraan. Kalau kita ingat kembali, dulu almarhum Paus Yohanes Paulus II pernah ditembak di dadanya. Dan setelah ia pulih, ia menjenguk pelaku penembakan itu. Ia tidak menghukum, ia tidak menceramahi, ia hanya mendoakan orang yang telah menembaknya supaya ia bisa merasakan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya sang penembak itu akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta sebagai ulang tahun gereja mestinya dirayakan secara semarak, bukan oleh hiruk pikuk perayaan, tetapi oleh semangat kita umat beriman yang sadar bahwa kita diutus ke tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Namun kita memiliki koridor, arahan, jalan yang jelas untuk menuju kepada Kristus. Maka semoga terang Roh Kudus yang sudah kita doakan selama 9 hari memberikan dampak yang pasti dan jelas untuk kita semua, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita mesti berjuang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita mesti berjuang untuk hidup dalam kedamaian. Maka pertama-tama jagalah senjata pertama kita, mulut kita, supaya tidak melukai anak, pasangan, tetangga, tetapi menciptakan kedamaian dan juga mewartakan kasih Tuhan di tengah masyarakat. Semoga terang Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita